Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang mahasiswa anti korupsi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Dinia Versi Nazara Fawaz. Yang kedua ada Muhammad Abrar Argianata, ada Abid Syaputra, dan yang terakhir ada Farhan Bewaldi. Selanjutnya kita akan membahas gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap permasalahan korupsi. Terungkapnya korupsi oleh penyelenggara negara selalu menjadi kabar buruk. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara hingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan bangsa. Kritik, keprihatinan, dan kekhawatiran tersebut kemudian menyadarkan berbagai pihak termasuk lembaga negara itu sendiri untuk mendukung aksi pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya berbagai macam gerakan anti korupsi baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal. Kemudian ada dampak dari gerakan pencegahan korupsi, yaitu contohnya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara, keprihatinan terhadap kasus-kasus tindakan pidana korupsi, kekhawatiran akan masa depan bangsa. Selanjutnya, gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi di sektor pemerintah. Berada di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, para pimpinan, pejabat, serta seluruh aparat sipil negara diwajibkan untuk mendatangani dokumen fakta integritas sesuai dengan Peraturan Men.Pa RB Nomor 49 Tahun 2011. Fakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan suatu tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai yang ditetapkan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan anti korupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan wujud tanggung jawab untuk 1. Memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. 2. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih, clear and clean governance. 3. Memberikan layanan publik yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan gerakan-gerakan di atas. Stranas PK. Stranas PK merupakan produk gerakan kerjasama antar lembaga yang didasarkan atas 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selanjutnya, gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi di sektor dunia usaha. Data statistik KPK menunjukkan bahwa jenis tindakan pidana korupsi yang paling banyak ditangani adalah yang berhubungan dengan penyuapan pengadaan barang atau jasa dan perizinan, yang mana pelaku yang paling banyak terlibat adalah sektor swasta atau dunia usaha. Melihat urgensi untuk meminimalisir hal tersebut, pada 2016 KPK menegaskan gerakan profesional berintegritas atau PROFIT. PROFIT ini memberikan pedoman program pembangunan bisnis berintegritas dengan cara 1. Membangun izin anti korupsi, 2. Membangun kebijakan anti korupsi, dan 3. Berkomitmen membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator, dan penegak hukum. Selanjutnya, gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi di sektor politik. KPK berupaya melakukan pembenahan sistem politik secara komprehensif. Selain melakukan kajian dan memberikan rekomendasi, KPK juga menggagas program politik cerdas berintegritas (PCB) sejak tahun 2016. Politik cerdas berintegritas (PCB) bertujuan membawa khasanah baru berpolitikan Indonesia yang lebih bersih, lebih beretika, dan bebas dari korupsi. Kegiatan ini juga didukung dengan berbagai program pembangunan politik berintegritas untuk masyarakat, diantaranya 1. Program kelas PCB tingkat pertama 2016 adalah pendidikan politik dan demokrasi untuk siswa SMA sederajat dan mahasiswa. Kelas ini telah diselenggarakan di 9 provinsi, diantara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan,
Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Sebanyak 433 alumni kelas ini telah diajarkan materi dasar mengenai perspektif politik yang bermanfaat bagi kebaikan bersama. 2. Program kelas PCB tingkat media 2017 adalah kelas lanjutan bagi peserta PCB tingkat pertama yang memenuhi kriteria, yakni memiliki minat politik serta komitmen anti korupsi yang dibuktikan dengan aksi nyata pasca program kelas PCB tingkat pertama. 3. Program kelas PCB politisi adalah kelas yang diperuntukkan bagi kader atau anggota legislatif dari partai politik. Selanjutnya, gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi di masyarakat sipil. Saat ini semakin banyak gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi yang lahir dari masyarakat sipil yang mana dalam aksinya turut melibatkan pihak lain. Fokus gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi tersebut diantaranya pembangunan karakter integritas, perbaikan sistem pendidikan atau pelatihan anti korupsi, partisipasi publik, dan penguatan tata kelola. Pelaku gerakan ini bisa dibagi ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama, Lembaga Pendidikan Pusat Studi Anti Korupsi sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta KPK menyediakan kebijakan pelatihan guru dan dosen dan sumber-sumber bahan ajar terkait pembangunan karakter berintegritas dan anti korupsi. Beberapa universitas juga sudah menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN untuk membantu aparat pemerintah desa mengembangkan nilai-nilai integritas dalam melayani masyarakat di desanya. Anti Corruption Summit 2016 mencatat ada 28 pusat studi anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia. Pusat studi anti korupsi ini melakukan kajian, menyediakan data, melakukan riset, serta memberikan rekomendasi dan menjadi think tank bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penindakan dan pencegahan korupsi untuk mendorong implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh perguruan tinggi baik yang bersifat umum maupun keagamaan. Pada tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama mengeluarkan regulasi masing-masing adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5783 tahun 2019 tentang pedoman implementasi pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun 2019. Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi (LSM) pada umumnya lahir sebagai respon terhadap kurang baiknya kinerja pemerintah. Dalam perkembangannya, LSM justru dipandang sebagai mitra pemerintahan dan penanganan isu tertentu di Indonesia. LSM anti korupsi tumbuh cukup pesat. Beberapa di antaranya memiliki reputasi nasional, yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Transparency International Indonesia atau TII. Keduanya berhasil menyuarakan opini publik dan menjadi mitra pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. C. Komunitas anti korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak gerakan anti korupsi lahir dari berbagai basis komunitas, mulai dari anak muda, guru, dosen, seniman, perempuan, dan sebagainya, sehingga pendekatan dalam penyampaian pesan anti korupsi pun beragam. Setiap komunitas menentukan substansi gerakan dan pendekatannya masing-masing untuk mempengaruhi sasarannya. Sebagian komunitas lahir atas inisiatif sendiri, sebagian lagi atas dorongan KPK dalam rangka menumbuhkan komunitas anti korupsi. KPK berperan sebagai trigger mekanisme mempersiapkan calon pendiri komunitas dan dengan memberikan pelatihan alternatif model gerakan dan konsultasi atau pendampingan dalam aktivitas penggerakan. Berikut beberapa contoh komunitas anti korupsi. 1.
Saya perempuan anti korupsi. 2. Future leader of anti korupsi. 3. Ikatan Guru Indonesia. 1. Gerakan penggerak integritas. 4. Forum Taman Bacaan Masyarakat Taman Integritas Literasi Integritas. 5. Gerakan Puisi Menolak Korupsi. 6. Pusat Belajar Anti Korupsi. Dompet 2 Pak. 7. Komunitas Obat Manjur atau Orang Hebat Main Jujur. 8. Gerakan Anti Korupsi Lintas Alumni PT. 9. Arus Santri Anti Korupsi atau Asasi Nahdlatul Ulama. 10. Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah. 11. Kelas Anti Korupsi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam Collins Online English Dictionary, instrumen diartikan sebagai a tool or device that is used to do a particular task. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud adalah instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan atau memberantas korupsi. Instrumen ini berupa kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun lembaga. Kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan antara lain peraturan perundangan. Yang pertama, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pembebasan tindak pidana korupsi. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 5. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 6. Pengesahan United Nations Convention Against Korupsi. 7. Pelayanan publik. 8. Keterbukaan informasi publik. Dan seterusnya, lembaga pencegahan korupsi. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. 3. Badan Pengawasan Keuangan dalam Pembangunan atau BPKP. Yang keempat, Komisi Yudisial. Yang kelima, Ombudsman RI. 6. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 7. Otoritas Jasa Keuangan. 8. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.